Kasus ini bermula pada September 2025 di Merjosari, Malang, akibat perselisihan parkir antara ex-dosen UIN Malang, Imam Muslimin, Yaimim, dengan tetangganya, Nurul Sahara. Konflik yang awalnya sepele ini memanas hingga mediasi gagal dan berujung pada aksi saling lapor terkait pencemaran nama baik serta pelanggaran ITE. Situasi semakin serius saat Sahara melaporkan Yaimim atas dugaan dan penyebaran konten pornografi. Setelah melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan saksi ahli, Polresta Malang Kota resmi menetapkan Yaimim sebagai tersangka pada 7 Januari 2026. Menanggapi statusnya, Yaimim sempat sesumbar merasa kebal hukum dengan dalih memiliki kartu pasien rumah sakit jiwa. Namun, pada 19 Januari 2026, polisi tetap melakukan penahanan karena ancaman hukuman di atas 10 tahun dan adanya keluhan masyarakat yang merasa resah dengan perilakunya. Perjalanan kasus ini berakhir tragis pada 13 April 2026. Saat hendak menjalani pemeriksaan lanjutan di Mapolresta Malang Kota, Yaimim mendadak terjatuh dan dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Iya, saya tahu makamnya di Blitar. Blitar daerah mana? Saya juga orang Blitar. Sama Mbak, saya juga orang Blitar. Jadi Yaimim dimakamkan di TPU pinggir jalan provinsi perbatasan Kediri Blitar. Jadi tepatnya di utara Polsek Kecamatan Udanawu. Di situ ada pom bensin. Nah, TPU-nya itu mepet dengan pom bensin timur jalan. Nah, ini semoga membantu ya. Kita belum bisa memastikan meninggalnya saat di mana, saat dilakukan proses perjalanan ke Saiful Anwar tadi. Jadi kemudian di Saiful Anwar sudah diketahui dalam keadaan meninggal dunia. Kemarin kedatangan jenazah sekitar jam 8:30 malam. Terus ya beserta iring-iringan juga banyak Mbak. Dapat kabar itu sekitar siang. Terus juga di sini juga masih yo. Iki bingung, iki gimana soalnya kan biasaannya kan Yaimim di Malang hidupnya selama ini. Terus ya tapi pernah bilang ke keluarga bahwasannya nanti kalau sudah tua dan masih meninggal, pengennya dimakamkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon maaf ya siang. Tadi saya tuh bangun tuh ini mata saya tuh lengket yang sebelah kanan ini masih ada kotorannya, lengket nggak bisa melek teman-teman, bener-bener nggak bisa melek mata saya tadi. Terus saya giniin, oh ada kotoran mata tebel, kayaknya sakit mata deh ini, kan merah sebelah kan, gitu. Guys, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait atas meninggalnya Yaimim ya. Ini ada berita terkait tanah wakaf ya. Ini benar ada ya. Tanah wakaf kan buat jalan, buat kendaraan lewat, bukan buat parkir berjam-jam gitu guys. Ini Jumat pagi 10 April 2026 ya, 10 April ya. Wah, ini kita lihat beritanya seperti apa guys. Ini sebelum Yaimim meninggal ya. Nah, ini kita lihat seperti apa infonya guys ya. Kita lihat bareng-bareng. Buat kalian baru mampir, jangan lupa dibantu subscribe OKKP supaya pas kalian gak ketinggalan update yang terbaru yang lagi viral guys ya. Nah, ini kita lihat bareng-bareng infonya guys. Juga nggak estetik, lucu juga ya. Malah saya akan dimarahi oleh penduduk gitu. Gitu guys. Jadi tanah wakaf itu saya nyatakan ada. Tanahnya siapa yang diwakaf ya, tanah kami gitu. Bukan tanah yang lain gitu teman-teman. Ya, itu penjelasan saya karena tadi itu beberapa tadi ada yang tanya. Jadi ada yang tanya, jadi tanah wakaf itu tidak ada ya, atau tanah apapun lah namanya wakaf atau sedekah itu tidak ada. Ada, tanah siapa ya? Tanah saya ini. Bukan tanah orang lain, tanah saya ini bagian dari tanah saya sendiri ini. Kalau nggak percaya ya bisa lah diukur lagi bisa. Wong saya ini bangunnya mundur. Tetangga saya juga mewakafkan, tetangga saya juga mundur bangunnya. Itu artinya bukan saya aja yang mewakafkan, tapi tetangga Pak Yono, tetangga kiri saya yang rumahnya sempat dikontrakkan, itu juga mundur mewakafkan. Gitu. Tapi seberapa banyak ya itu saya nggak tahu. Kalau saya seberapa banyak, saya tahu persis karena saya yang melakukan transaksi dengan Bapak Rudi. Gitu teman-teman ya. Sayangnya mereka tuh mereka mungkin salah paham atau pahamnya salah atau tidak mau mendengarkan itu. Yang dimaksud tanah wakaf itu ya tanah yang ini di depan rumah saya, depan persis rumah saya gitu. Karena saya bangunnya mundur gitu. Dan saya rasa itu banyak sekali orang-orang yang melakukan kayak gitu ya supaya jalan di depan rumahnya makin luas. Gitu. Banyak pastinya seperti itu.
Cuma tanah yang kita wakafkan itu kan ya memang untuk jalan kan, memang untuk orang lewat, untuk kendaraan lewat gitu. Tidak untuk parkir berjam-jam, apalagi sampai mengganggu lalu lintas orang yang mau lewat atau si pemilik rumah. Gitu. Saya mau fokus di situ aja gitu guys. Waduh. Setelah meninggalnya Yai Ini ya. Ya ini meninggal mendadak di tahanan Mapolres Malang ya. Istri mana yang Mbak jadi ahli warisnya guys? Waduh. Kira-kira siapa yang menjadi ahli warisnya guys ya? Setelah Yami meninggal guys ya. Yang kata Allah di dunia ini terlalu kejam dan tidak adil untuk kamu Yai Cina. Aku sih barisan yang percaya beliau orang baik. Asik. Nah ini kita lihat seperti apa. timbul pertanyaan berkaitan dengan siapakah istrinya yang berhak menjadi ahli warisnya. Apakah istri pertama yang dinikahi secara resmi yang kemudian sudah ditalak tetapi belum cerai secara resmi itu tetap menjadi ahli waris atau tidak? Kemudian apakah istri kedua yang dinikahi secara siri itu menjadi ahli waris atau tidak? Oke, saya akan jelaskan berdasarkan hukum Islam yang berlaku. Tapi sebelum itu buat Anda yang belum follow akun saya segera follow karena Anda akan mendapatkan banyak Tuh, ini ada follow akunnya ya. pengetahuan dan solusi seputar hukum keluarga. Dalam hal ini kita mengacu ke Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 di bagian rumusan hukum kamar agama. Di sana diatur perkawinan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikat baik itu tidak menimbulkan akibat hukum kebendaan antara suami istri berupa nafkah zaujiah, harta bersama, dan waris. Nah, dengan demikian, sekalipun istri yang pertama itu sudah ditalak, tapi berhubung belum ada putusan atas dari pengadilan agama, maka secara hukum harus dianggap dia adalah istri yang sah dan karena itu berhak menjadi ahli warisnya. Sedangkan istri kedua yang dinikahi secara siri, secara hukum tidak berhak menjadi ahli waris. Tuh guys, saya tidak berhak menjadi ahli waris gitu ya. Nah ini seperti video lama ya sebelum Yaimim ditangkap ya. Permintaan maaf, semoga tidak ada lagi huru hara ya. Selamat jalan Yi Husnul Khotimah gitu guys ya. Saya Yaimim pertama mohon maaf yang sebesar-besarnya berkenaan dengan kasus Yaimim yang menjadi viral di mana-mana itu. Sesungguhnya saya bersama istri saya Rashidah ini capek ya, dalam tanda kutip. Yaimim tadi malam, tadi pagi jam 3 mendatangi tempat di mana Pak Sofwan berada, yaitu di gazebo garasi mobil beliau. Secara spontan saya ingin mengakhiri semuanya dengan ayo saling memaafkan, agar supaya apa? Saya katakan dalam video tersebut, dalam live tersebut, kalau misalnya saya dihukum atas kasus saya dengan Ibu Sahara ini, apa sih Pak untungnya untuk Bapak? Enggak ada kan? Dan seandainya pun aku juga menghukum Pak Sofwan dan Mbak Sahara, apa sih Pak untungnya? Enggak ada kan? Demikian pula seandainya Pak Sofwan dan Mbak Sahara menghukum istri saya Rashidah, Pak, apakah Pak Sofwan dapat untung? Apakah Mbak Sahara mendapatkan keuntungan? Tidak ada kan Pak? Yang jelas yang rugi adalah Yaimim seandainya Rashidah divonis salah kemudian mendekam dalam penjara. Demikian pula seandainya saya divonis bersalah lalu mendekam dalam penjara, Rashidah yang menangis. Demikian pula seandainya saya dan Rashidah misalnya masuk penjara divonis, maka seluruh santri saya sangat khawatir, mulai dari Aceh sampai dengan Papua, mereka akan melakukan gerakan semacam tidak terima gitu. Artinya apa? Dalam lubuk hati yang paling dalam, di hari Jumat yang berkah ini Pak, saya ingin mengakhiri semua. Ayo Pak, kita bertetangga yang baik. Ayo Pak, kita saling memaafkan. Sudah nggak usah bicara masa lalu.
Masa lalu biarlah berlalu Pak, nggak mungkin kita terus menerus dibahas, nggak ada habisnya. Semoga semua menjadi pelajaran. Sungguh tidak ada untungnya Pak ini, capek dan capek. Saya dipecat, artinya saya tidak diberi jam ngajar, di mana saya mengabdikan diri selama ini. Padahal pekerjaan saya itu ngajar Pak. Saya itu silahkan semuanya diambil ya, kecuali ngajar Pak. Saya kalau tidak diperbolehkan ngajar dengan mahasiswa itu nolongso Pak saya. Makanya saya itu keleleran kemana-mana. Saya tiap hari ke kampus melihat anak-anak belajar. Mulai pagi sampai malam. Saya jam 12 malam sudah ke kampus Win. Ingat saya bagaimana saya menyemak Quran dengan mereka Pak. Anak-anaknya menghafalkan Al-Quran. Saya setiap menyemak mereka, saya ingat diri saya, kenapa kok? Ya Allah, Pak Sofyan, saya minta maaf Pak. Saya ingin mengakhiri semuanya ini. Mari Pak, sudah Pak. Kemarin puncaknya, menurut saya kemarin itu puncak Pak. Sebenarnya bukan saya yang ingin tahlilan. Bukan Rosida yang ingin melaksanakan tahlilan di rumah saya. Tapi anak-anak anggota seni religius yang meminta kami untuk mengadakan tahlilan di rumah kami untuk almarhum pendiri SR atau seni religius, yaitu Ki Dalang Fakhruddin, sarjana agama yang meninggal. Tuh guys ya, itu permintaan maaf ya dari Yaimin ya. Sepertinya tulus aku lihat dari wajahnya gitu ya, seperti sudah lelah beliau ya, almarhum ini guys ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana guys terkait infonya ini? Bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Buat kalian baru mampir, jangan lupa bantu subscribe, dan tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian, dan see you guys.